Iya, masih soal pidato dari Giring Ganesha yang bikin heboh itu ya. Saya menuliskan catatan ringan lagi yang berjudul Tidak Tahu, Tidak Peduli, dan Kebencian. Begini, sekali lagi ya, siapa yang mau dipimpin oleh pembohong? Tidak ada, bukan? Siapa pula yang mau dipimpin oleh ia yang pernah memakai isu SARA dalam politisasi agama untuk mengelabui publik dalam kontestasi pilkada di negeri yang bineka ini? Tidak ada juga, bukan? Jadi, apanya yang salah dari kriteria kepemimpinan yang disampaikan Giring Ganesha itu? Lalu kalau selama ini Parlemen Pusat atau DPR RI dinilai tidak pernah kritis dalam pengelolaan anggaran rakyat, apakah itu juga salah? Adem ayemnya politisi Senayan telah terbukti dengan kinerja parlemen yang memble berapa persen dari prolegnas tahunan yang tercapai. Ini silakan dicek sendiri. Prolegnas itu program legislasi nasional. Malah yang memalukan adalah ketua MPR yang dengan tebal muka meraung-raung minta tambahan anggaran kepada atau protes lantaran anggarannya direfocusing oleh Kementerian Keuangan, CQ Ibu Sri Mulyani Indrawati. Bahkan dengan ancaman ala anak ingusan agar Presiden memecat Menteri Keuangannya. Aduh. Nah, suasana air tenang yang menghanyutkan seperti yang terjadi di DPR RI selama ini mendapat sorotan tajam dari Grace Natali. Ini suasana yang tidak sehat dalam alam demokrasi yang semestinya bernuansa dialektika progresif. Padahal kita semua tahu bahwa salah satu fungsi terpenting parlemen adalah pengawasan. Pengawasan terhadap kinerja lembaga-lembaga eksekutif. Maka seruan kita buat gaduh Senayan dari Grace Natali adalah upaya resusitasi untuk menghidupkan kembali denyut jantung kehidupan demokrasi, itu demos kratos pemerintahan oleh rakyat yang selama ini mati suri. Daya kritis, itu kecerdasan, kejujuran, dan keberanian di mana suatu dialektika progresif semestinya terjadi di dalam korpus Respublika ini. Tapi kemudian mengapa ada yang seperti kebakaran jenggot dengan pidato politik keduanya dari Giring Ganesha dan dari Grace Natali itu? Apakah mereka yang kebakaran jenggot itu merasa kegeeran gitu ya? Kalau idola itu arti dari idol atau berhala, mereka itu seketika jadi tertuduh dari pernyataan tentang pembohong itu. Bukankah dengan marah-marah atau blingsatan dengan gaya menyerang pribadi atau argumentum ad hominem ke arah Giring Ganesha dan Grace Natali ini malah semakin meyakinkan publik bahwa memang idola mereka itu sesungguhnya lah sang pembohong. Dan mereka secara instinktif, itu seperti anjing penjaga, artinya ya tidak pakai otak, yang lalu sontak menyalak keras ke arah pribadi. Bersama dengan segenap pasukan, buzzer balai kota misalnya, atau pertanyaannya, menggonggong di medsos menyerang ala ad hominem. Bukannya beradu argumentasi tentang kriteria kepemimpinan seperti yang diajukan Giring Ganesha, atau kritik terhadap melempemnya parlemen yang disampaikan oleh Grace Natali misalnya. Kalau saja mereka menolak kriteria kepemimpinan seperti yang diajukan oleh Giring Ganesha, ya nyatakan saja terus terang bahwa mereka tidak setuju dengan kriteria seperti itu. Lalu sampaikan kriteria versi mereka itu seperti apa. Bukannya malah membalas atau counter dengan ujaran kebencian ke arah pribadi ad hominem itu tadi. Ini sesat relevansi atau sesat logika yang akut dalam dunia politik. Memang sih kita tahu bahwa kebencian itu merambat terus bukan lewat pengetahuan, tapi lewat ketidaktahuan atau ignorance, ketidakpedulian. Ada 3 ilustrasi kasus yang pernah terjadi. Ini dikirim oleh seorang rekan lewat pesan WhatsApp pada saat saya sedang relaksasi kebetulan di tengah kabut kawasan puncak waktu itu. Ini tentang tabir kebencian yang menutupi jalan pengetahuan. Begini ceritanya. Sewaktu hakim yang mengadili kasus pembunuhan Anwar Sadat, itu mantan presiden Mesir waktu itu, bertanya kepada terdakwa, "Mengapa kamu membunuh Anwar Sadat?" Dijawab tegas oleh si pembunuh, "Karena ia seorang sekuler." Lalu hakim pun bertanya lagi, apa itu artinya sekuler? Pembunuh itu pun menjawab, "Saya tidak tahu." Nah, kasus kedua adalah tentang percobaan pembunuhan terhadap seorang penulis Mesir, Naguib Mahfouz. Hakim bertanya,
Mengapa kamu mesti menikamnya? Teroris itu pun menjawab, lantaran novel karya yang berjudul The Children of Our Neighborhood. Lalu hakim pun bertanya lagi, apakah kamu sudah membaca novel itu? Dan teroris itu menjawab, belum. Nah, kasus ketiga adalah tentang peristiwa pembunuhan terhadap penulis Mesir juga Profesor Farag Fawda. Hakim bertanya, mengapa kamu membunuh Farag Fawda? Teroris itu menjawab, karena ia tidak beriman. No faith, katanya. Hakim, bagaimana kamu bisa tahu bahwa ia tidak beriman? Teroris menjawab, itu seperti apa yang dikatakannya dalam buku yang ia tulis. Hakim bertanya lebih lanjut, dia menulis beberapa buku. Di buku yang mana ya? Sehingga membuat kamu yakin ia tidak beriman. Teroris itu pun menjawab, saya belum membaca buku-bukunya. Hakim bertanya, mengapa kamu belum membacanya? Dan teroris itu pun menjawab, saya buta huruf, tak bisa baca tulis. Nah, sahabat, sesungguhnya lah kebencian itu merambat menyebar bukan lewat pengetahuan, tapi justru lewat ketidaktahuan atau ketidakpedulian, ignorance. Ada diam penutup dari Herodotus. The only good is knowledge, and the only evil is ignorance. Begitu catatan ringan mengenai tanggapan terhadap pidato Giring Ganesha dan Grace Natali yang masih terus bergaung sampai saat ini. Kira bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.